Guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Wonosobo, yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Kurikulum Ibu Sulis Setianingsih SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 1 Wonosobo beserta staf TU. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan yang sungguh indah ini untuk melaksanakan kegiatan aksi nyata modul budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Ade Ruk Damayanti SPD, calon guru penggerak angkatan 11 SMA Negeri 1 Wonosobo, Kabupaten Tanggamus Lampung. Semoga acara kita diberikan kemudahan dan kelancaran. Yang kedua kalinya, salawat beserta salam marilah kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya selaku pembawa acara untuk mempersingkat waktu, acara kita yang pertama yaitu pembukaan. Marilah bersama-sama kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Wakil Kurikulum SMA Negeri 1 Wonosobo kepada Ibu Sulis SPD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf TU SMA Negeri 1 Wonosobo. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam ruangan ini dalam rangka memberikan dukungan kepada Ibu Ade Ruk Damayanti SPD selaku calon guru penggerak angkatan 11 untuk melakukan diseminasi kegiatan terkait dengan aksi nyata budaya positif. Salawat serta salam marilah senantiasa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah sahabatnya akan hadir kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, dalam hal ini saya mewakili Bapak Kepala Sekolah mohon izin untuk menyampaikan sambutan. Ya, yang pertama saya mengucapkan selamat kepada Ibu Ade Ruk Damayanti, di mana beliau sudah sampai pada tahap melakukan aksi nyata untuk modul yang pertama terkait dengan budaya positif. Mudah-mudahan ini menjadi langkah yang baik untuk beliau dapat menyelesaikan semua tugas-tugas dalam kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 11. Tentunya ini tidak mudah Bapak Ibu, maka kehadiran Bapak Ibu di sini ini menjadi sumbangsih tersendiri bagi Ibu Ade Ruk Damayanti, menjadi support tersendiri untuk beliau sehingga beliau terus termotivasi, terus semangat untuk melakukan kegiatannya sampai dengan selesai. Berikutnya yang kedua, harapannya setelah diseminasi ini dilakukan, beliau akan memaparkan materi terkait budaya positif. Yang pasti budaya positif yang diangkat di sini
itu terkait dengan budaya positif yang semestinya itu akan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari di lingkungan pembelajaran kita, khususnya di SMA Negeri 1 Wonosobo. Mudah-mudahan setelah nanti materi dipaparkan, kita dapat memahami sehingga kita dapat mengimplementasikan di kelas kita masing-masing. Harapannya ini tidak hanya sekedar sebagai wujud dari hasil tugas Ibu Ade Rukdamayanti, tetapi nantinya dapat juga dikembangkan di sekolah kita. Artinya ada dampak atau hasil positif yang dibawa oleh Ibu Ade Rukdamayanti ke sekolah kita sebagai calon guru penggerak. Berikutnya harapannya Ibu Ade Rukdamayanti dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik, kemudian dengan nilai yang tentunya sangat diharapkan mendapatkan nilai yang terbaik, ya, dengan usaha yang sudah beliau lakukan, dengan dukungan dari kawan-kawan. Mudah-mudahan ini merupakan suatu support system untuk kita semua. Harapannya ini juga menular ke rekan-rekan yang lain. Baik, mungkin itu saja sambutan dari saya mewakili kepala sekolah. Selamat kepada Ibu Ade untuk dapat melanjutkan pemaparannya nanti. Sampaikan, semoga apa yang disampaikan nanti dapat kami terima, dapat kami pahami, dapat kami terapkan di kelas kami masing-masing. Demikian, terima kasih. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Motivasi untuk kita semua apa yang disampaikan oleh Ibu Wakakurikulum atas penyampaian Ibu Ade Rukdamayanti nanti. Untuk acara selanjutnya itu acara inti, penyampaian materi tentang aksi nyata budaya positif yang akan disampaikan oleh Ade Rukdamayanti kepadanya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ade Rukdamayanti SPD ingin memaparkan aksi nyata diseminasi budaya positif, yaitu tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Jika saya memperkenalkan fasilitator saya, yaitu Ibu Wahyu Tribudianti MPD, lalu pengajar praktis saya yaitu Ibu Iria Selviana, saya sendiri yaitu Ade Rukdamayanti sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Pada hari ini saya ingin memaparkan yaitu keterkaitan modul 1.1 sampai dengan titik 1.4, yaitu satu menerangkan pendidikan yang berpihak pada murid, 1.2 nilai dan peran guru penggerak, 1.3 visi guru penggerak, 1.4 budaya positif sekolah. Keempat modul ini keterkaitannya dengan menciptakan profil pelajar Pancasila. Yang saya bahas hari ini yaitu budaya positif di sekolah. Selamat datang para guru hebat, mari belajar bersama, berkolaborasi, mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta yaitu SMA Negeri 1 Wonosobo. Pendidikan berfokus pada murid. Pendidikan harus berakar pada nilai budaya, pendidikan harus memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, pendidikan harus menghargai keragaman dan memerdekakan pembelajaran. Pendidikan harus terus berkembang sesuai dengan zaman dan tantangan yang dihadapi tanpa meninggalkan akar nilai budaya yang hakiki dari masyarakat. Pendidikan harus terus berubah dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan memanusiakan manusia, pendidikan harus menghargai keragaman dan kemampuan peserta didik. Disiplin positif. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu
tanpa gosokan ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dan dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan eksplisit. Konsep utama modul budaya positif. Konsep utamanya yaitu ini ada 6 budaya positif, yaitu 1. Perubahan paradigma belajar, 2. Disiplin positif, 3. Kebutuhan dasar manusia, 4. Motivasi manusia, motivasi perilaku manusia, 5. Keyakinan kelas, dan 6 yaitu segitiga restitusi. Nah, sebelum pembelajaran ini saya lanjut. Bagaimana kalau kita ice breaking dulu sejenak untuk melatih konsentrasi Bapak Ibu. Kita mulai ya Bu ya. Konsentrasi, cluenya adalah bumi itu bulat. Bumi itu Bulat. Saya sebutkan satu angka atau kalimat. Tolong dicari cluenya. Jawaban menggunakan clue bumi itu bulat. Yang tahu sebutkan angka 18. Tunjuk tangan. Berapa Bu? 2. Ya benar. Kalau misalkan Indonesia, ada lagi? Dua. Indonesia. Ada lagi? 2. Bu Fia bilangnya 2. Bu Sri Dewi 2. Ada yang lain? Berapa Bu Dewa ini? 3. Ada lagi? Cukup? Sudah ya, kita lewatkan soal yang ketiga yaitu 8, 9. 3. Kalau angka mah pintar semua ya. Kalau kalimat agak susah ya menghitungnya ya. Yuk kita lihat jawabannya. Indonesia itu 4. Diwakili huruf D, O, E, sama A. Indonesia. Oh, E-nya pakai huruf besar. Masalahnya saya pakai huruf kecil Bu. Jadi kita jawabnya pakai huruf kecil. Pilihan. Ya, kita lanjutkan. Udah, S-nya deh ya, kita lanjutkan. Konsep budaya positif. Itu ada 6, seperti saya jelaskan tadi, yaitu disiplin positif, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dalam paradigma baru. Di sini ada pelajar Pancasila, yaitu profil pelajar Pancasila, indikatornya yaitu mandiri, beriman dan bertakwa, berkebinekaan, gotong royong, kreatif, bernalar kritis. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan universal. Menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori bahwa upaya kontrol yang dilakukan adalah sebuah ilusi. Guru mengontrol murid, semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter dan orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Menurut pendekatan teori kontrol mengatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, hanya Anda atau diri sendiri yang bisa mengontrolnya. Selama ini kan kalau kita melakukan sesuatu itu kita dikontrol oleh orang. Nah, di pembelajaran disiplin positif ini, nilai-nilai kebajikan universalnya adalah secara inti bahwa yang bisa mengontrol diri kita itu hanya kita. Orang lain itu tidak bisa mengontrol diri kita agar menciptakan disiplin positif. Menurut Stephen R. Covey, Principle Center Leadership
pada tahun 1991 mengatakan, jika ingin membuat kemajuan berlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap dan perilaku. Namun jika Anda ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah skema paradigma. Perubahan paradigma yaitu di sini ada dua, stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus responnya yaitu realitas atau kebutuhan kita sama, sedangkan di teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Kita selama ini menganggap bahwa kebutuhan kita itu sama, tapi sebenarnya realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Sesungguhnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan teori kontrol yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Jadi apapun yang kita lakukan, kita memiliki tujuannya masing-masing. Jadi tidak bisa disamakan tujuan kita dengan tujuan orang lain. Orang lain bisa mengontrol saya kalau di stimulus respon, selama ini kan begitu. Tetapi kalau untuk itu teori kontrol sesuai dengan perubahan paradigma, yaitu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti yang saya bilang tadi, yang dapat merubah diri kita hanyalah kita, bukan atas hukuman atau anjuran atau paksaan dari orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Contohnya pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, pada saat gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita membuat opsi dengan cara berkolaborasi dengan teman sejawat, bersama guru mata pelajaran, wali kelas, orang tua, dan juga kepala sekolah, termasuk salah satunya adalah guru BK. Bermodel berpikir menang atau kalah. Harusnya pada perubahan paradigma, model berpikir kita harusnya kita semua menang, tidak ada kalah ataupun menang. Setiap siswa dilahirkan dengan kemampuan dan bakat yang berbeda-beda. Untuk itu, pendidik harus mengenal karakteristik setiap peserta didik. Pendidikan harus seimbang antara olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olahraga. Yaitu olah cipta itu mengembangkan pikiran, olah rasa menghaluskan rasa, olah karsa memperkuat kemauan, olahraga pengembangan fisik. Ini adalah contoh nilai-nilai kebajikan, yaitu berdasarkan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ibu Primaries program atau PIP, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation IHF, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreativitas, dan pekerja keras. Kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kita membutuhkan 5 kategori ini, yaitu kebutuhan kita adalah 1. Bertahan hidup, 2. Kasih sayang dan rasa diterima oleh lingkungan, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kebutuhan dasar manusia yaitu 1. Bertahan hidup, bersifat fisiologis bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman, kasih sayang, dan rasa ingin diterima, keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Kebebasan atau kebutuhan dan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kesenangan atau kebutuhan yang kita senangi.
Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Penguasaan atau pengakuan atas kemampuan, yaitu berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui prestasinya, dan keterampilan kita didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri sendiri secara sadar dan tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, menghindari kenyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin karena ia takut dihukum dan merupakan motivasi intrinsik. Selama ini kalau anak-anak kita misalnya kita hukum melakukan kesalahan, itu kan kita hukum, selalu kita hukum, tidak pernah namanya kita setelah kita bimbing pasti ada sesuatu yang harus mereka lakukan dengan cara menghukum, karena paradigma kita berpikir kalau anak kita hukum, anak itu akan tidak melakukan hal tersebut lagi. Sebenarnya itu salah, maksudnya tidak dengan menghukum kalau kita untuk merubah anak itu, tapi dengan kita memberikan solusi dengan pendekatan segitiga restitusi. Nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan, merupakan motivasi ekstrinsik. Di sini penghargaan atau imbalan itu seperti kayak kita sekarang sudah membudaya, salah satunya di sekolah kita, yaitu pada saat anak itu mendapatkan peringkat atau mendapatkan nilai tertinggi di kelas, kita sebagai wali kelas itu pasti memberikan reward kepada anaknya, entah berupa buku, pena, mainan, atau makanan. Nah, sesungguhnya itu benar memotivasi anak untuk terus mengejar prestasinya, tapi untuk anak yang pintar gitu. Tetapi kalau untuk anak yang pembelajarannya kurang, nilainya kurang, itu akan memunculkan rasa iri gitu loh. Bukan motivasi yang akan timbul, tetapi rasa iri. Kenapa dia lagi, dan dia lagi gitu. Menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Mulai murid melakukan disiplin diri karena sadar akan kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, nilai-nilai menghargai kebajikan diri sendiri inilah yang termasuk dari motivasi perilaku manusia yang sesungguhnya, yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan yang ada di dirinya sendiri. Bahwa dia melakukan sesuatu itu atas kehendaknya, seperti yang saya jelaskan pada slide-slide sebelumnya, bahwa perubahan pola berpikir anak itu tidak bisa diubah dengan paksaan, hukuman, ataupun misalkan kita memberikan reward itu menguntungkan ya, maksudnya hadiah gitu. Acuannya adalah kita selama ini melakukan, kalau anak itu pintar ya kita berikan hadiah, tapi ternyata itu salah. Semua itu tergantung pada anaknya. Yaitulah membutuhkan namanya disiplin positif di sekolah, termasuk di kelas. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Hak 1 lebih abstrak dari peraturan, 2 berupa pernyataan universal, 3 dibuat dalam bentuk positif, 4 sedikit saja agar mudah diingat, 5 sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan, 6 semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam saat membuatnya. Alhamdulillah tahun ajaran baru ini saya tahu Bapak Ibu guru sudah membuat keyakinan kelas untuk kelasnya masing-masing, dan alhamdulillah juga saya yakin sudah melibatkan anak-anak, bahwa keyakinan kelas itu harus disepakati agar mereka disepakati dan melibatkan anak-anak di kelas. Kenapa harus melibatkan? Karena supaya anak-anak itu tahu bahwa itu mereka yang bikin. Jadi kalau mereka melanggar, mereka punya rasa seperti menumbuhkan rasa bersalah sendiri. Ini saya loh yang buat gitu, bersama wali kelas, tapi kenapa saya yang melanggar? Contohnya datang terlambat masuk kelas. Konsep disiplin dengan identitas gagal, hukuman, menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Penghargaan, tidak efektif, merusak hukuman atau sifat iri yang seperti saya jelaskan tadi. 3 mematikan kreativitas, 4 menghukum dengan sistem ranking, 5 merampas hak menghargai dirinya. Konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Ini adalah hal yang harus kita lakukan, yaitu konsekuensinya, yaitu
penguatan jangka pendek. Jadi kalau setelah kita membuat keyakinan kelas itu selalu direview apakah selama 1 minggu itu berkembang atau tidak. Jika tidak berkembang, kita mereview lagi, membuat lagi keyakinan kelas yang anak-anak itu bisa mengikutinya di kelas. Perlu monitoring, itu tadi saya bilang perlu monitoring berkelanjutan terus dan menerus. Stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Restitusinya yaitu murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghargai dirinya dan orang lain, teori kontrol dirinya, memegang kontrol atas dirinya sendiri. Yang terakhir yaitu murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Konsep disiplin melalui pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi itu sendiri yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter mereka masing-masing. Ciri-ciri restitusi yaitu bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawarkan bukan paksaan. 4. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Fokus pada karakter bukan tindakan. 7. Menguatkan dan fokus pada solusi. Tujuan dari disiplin positif adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika siswa memiliki motivasi tersebut, mereka memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Selanjutnya tadi udah saya bilang ya Bu, bedanya hukuman dengan konsekuensi. Sekarang ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pernyataan. Nah, saya minta tolong sama ibu-ibu, bapak-bapak sekalian itu untuk membedakan mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Ya Bu, paham? Bisa? Oke, nanti tunjuk tangan ya Bu ya. Tunjuk tangan dan tolong diingat jawabannya salah atau benar. Yang ibu-ibu jawab konsekuensi atau hukuman. Oke. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Apa Pak? Pak tulis konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan masuk terlambat lagi karena terlambat sekolah. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ini tadi Pak Hulis nomor 1 konsekuensi ya Pak. Nomor 2-nya adalah hukuman. Selanjutnya nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Oh Pak Hulis, yuk ibu bapak ibu yang lain dong jawab konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman-teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Saya ulangi ya. Konsekuensi, hukuman. Ini tadi apa? Ini tadi konsekuensi, Pak Hulis. Hukuman. Ini? Iya nanti dulu. Ini apa? Hukuman. Sepakat ya ini hukuman, ini ini ya. Hukuman, konsekuensi. Oh yang pertama ini kalau kata Pak Hulis itu konsekuensi, tapi kalau buat Bu Endah hukuman. Oke ya, berarti ini ada 2 nih. Ada yang konsekuensi dan ada yang hukuman. Menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam.
Ini apa? Nanti saya tunjukkan jawabannya. Oke, ini jawabannya. Pak Hulis, itu salah ya Pak. Jawabannya adalah hukuman. Nomor 1 hukuman, kedua hukuman benar. Hukuman, nomor 3 mengganti kertas dengan teman dan jodoh konsekuensi itu benar. Membersihkan tumpahan air di meja, tadi jawabnya apa Bu? Hukuman kan? Oh, konsekuensi, kira hukuman. Oh ya, terakhir. Ya, ini adalah konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Berarti karena dia harus konsekuensi dengan apa yang dia lakukan itu terlambat mengelilingi lapangan, bukan termasuk hukuman ya Bu Endang. Oh, karena PJOK Bu Endang bahasa Indonesia. Oh iya, ada. Oh iya. Harusnya Pak Wasis yang jawab ya Bu. Gimana Pak Ulis? Udah jelas? Ya. Jadi kita ke depannya besok yang dia lakukan bisa membedakan mana konsekuensi, mana yang namanya hukuman. 5 posisi kontrol yaitu 1. Nah, ini ada pertanyaannya juga. 1 penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Penghukum yaitu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Pembuat rasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan dengan menggunakan keheningan, membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, rendah diri. Contohnya yang saya bilang tadi, kita pembuat rasa bersalah menggunakan kalimat-kalimat yang dia menyadari tanpa kita harus menghujat atau menghakimi. Teman, yaitu guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Yang terakhir yaitu manajer. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Sekarang saya tanya untuk 3 guru yang ada di hadapan saya, guru hebat, manakah posisi Bapak Ibu yang ada di 5 ini? Pertama saya tanya Bun Endang. Lima posisi kontrol. Yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Bu Endang di posisi yang mana? Karena Bu Endang lagi membaca dengan seksama slide yang saya tampilkan, saya tanya sama Bu Sri Dewi dulu. Kira-kira Bu Sri Dewi di 5 posisi ini, Bu Sri Dewi letaknya di mana? Saya sering memposisikan diri sebagai teman. Teman. Boleh lebih Bu dari 1? Boleh. Ada saya ada di nomor 2. Di 2, pembuat rasa bersalah. Ketika anak misalnya nih nggak pakai sepatu, saya akan sentuh bahunya, nah nggak pakai sepatu. Itu kan bersuara lembut ya maksudnya. Ya, betul ya. Gitu. Ada lagi? Bu Sylvia deh. Bu Sylvia, posisi mana Bu Sylvia di slide yang saya tampilkan? Nomor 2 dan nomor 4. Bu Endang sudah dapat jawabannya? Bu Sulis deh, Bu Sulis. Tiga dan 5. Ya, berarti Bu Sri Dewi dia memposisikan dirinya adalah pembuat rasa bersalah dan teman. Sedangkan Bu Sylvia yaitu pemantau dan apa Bu Pia tadi pembuat rasa bersalah. Ya, 2. Bu Sulis 3, teman dan manajer. Ya, semua ini pernah kita lakukan Pak, Bu.
Semua ini selalu kita tidak pernah kita tinggalkan, tapi kita lebih cenderung ke sini. Sesungguhnya harusnya untuk menciptakan disiplin positif kita harus posisi ini yang harusnya kita ada, yaitu manajer. Guru berbuat sesuatu berdasarkan dengan nilai murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Itu cara ininya, menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Inilah fungsinya kita di sini. Teman semua bisa dan pasti kita lakukan, tetapi sebaiknya kita ada di posisi ini. Nah, ini dia contohnya posisi 5 posisi kontrol. Motivasinya guru berbuat, penghukumnya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Sedangkan pembuat rasa bersalah yaitu berceramah, mengatakan seharusnya kamu begini nak, ibu kecewa sudah membimbing kamu. Ternyata dari apa yang ibu lakukan, kamu tidak merespon dengan baik. Itulah nanti anak itu akan tumbuh rasa bersalah. Ya, sekarang wali kelas saya sudah berupaya yang terbaik buat saya agar saya bisa naik kelas atau agar bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Tapi mengapa saya menyakiti wali kelas saya? Karena tidak salah-salah wali kelas saya sudah sangat-sangat memotivasi dan perhatian pada saya. Itulah membuat rasa bersalah. Identitas berhasil atau ini saya sebutkan satu ya Bu ya, contohnya karena ini banyak. Jadi identitas berhasil atau sukses kontrol dari luar, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, pemantau, menghitung dan mengukur. Kalau kita menghitung perilaku anak itu nggak bisa, atau mengukur, menghitung dia begini, itu tidak boleh. Identitas berhasil atau sukses, kontrol diri, menghargai diri sendiri. Posisi manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah, menguatkan pribadi. Murid mengatakan dirinya sebagai individu yang positif dan dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan Bu? Bagaimana Bu, saya dapat memperbaiki nilai misalnya fisika saya, mohon bantuannya Bu. Maafkan saya Bu, sudah menyakiti hati Ibu dengan cara tidak menjalankan apa yang Ibu anjurkan kepada saya. Terus dampaknya pada murid, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Contoh penerapan 5 kontrol kasus siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Penghukum yaitu patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Nah, selama ini kita kayak gitu ya Bu ya, biasanya nyapu. Terus membuat rasa bersalah. Berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, Bu guru kecewa sama kamu. Ayolah yang sebagai teman, ayolah yang tertib buat Bu guru bangga. Kalian ini tidak apa-apa, kamu salah. Kali ini tidak apa-apa. Nah, posisinya dia kamu salah. Pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu nak? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Sepertinya sudah mulai pada ngantuk. Kita breaking lagi ya Bu ya. Tapi ini menggunakan gerakan. Kita ya berdiri Pak, Bu. Cari pasangan Cari masing-masing. pasangan masing-masing. Ya Bu, pasang-pasangan ya Bu ya. Yuk, siapa pasangan Bu? Tia sama Bu Rohana. Saling berhadapan. Ada 3 kata kuncinya, yaitu tangkap, tangan, tangga, tangkap. Tangan, tangga, tangkap. Tangan pegang tangannya sendiri. Ya, ini tangan. Contohnya misalnya begini. Karena satunya harus, harus begini. Tangan, tangga, tangkap. Tangkap tangan temannya masing-masing. Saling tangkap. Tangga, 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 tangga,
Tangga pegang pahanya atau kakinya atau pinggang Pak W. Pokoknya apapun yang bukan tangan. Ya boleh, pinggang boleh. Ikuti perkataan dari saya. Tangan, 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 tangga. Satunya di atas Bu, nanti temennya mau nangkepnya susah. Ya gitu. Nah ya. Tadi tangga ya. Nah, nanti tangkap baru tangkap tangan temannya. Boleh saya ulangi, tangga, tangan, tangga. Saya mau ketawa sendiri. Padahal belum action ya Bu ya. Tangan, 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 tangga, 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 tangan, tangkap. Gak fokus ya Bu ya. Ulangin lagi. Kenapa? Harus tangkap yang satunya. Karena kan fungsinya cuma satu nih untuk memegang tangan, tangkap, tangan, tangga, tangkap. Nah, iya, yang satunya. Tapi bukan tangan yang berfungsi yang bergerak yang ditangkap. Bergerak sama bergerak bukan itu, tapi yang diam. Makanya satunya kan harus di atas. Kita ulangi sekali lagi ya Bu ya. Ini kecepatan, ketangkasan. Enggak usah kerja sama ya Pak ya Bu ya. Ini permainan. Jadi pasti ada yang menang dan kalah. Ayo, tangan, tangkap. Iya. Sekali lagi ya. Tangan, tangan, tangkap. Tangan, tangga, tangga, tangan, tangga, tangga, tangan, tangan, tangkap. Di kelompok ini grupnya Mufia siapa yang menang? Oh, dari Bu Enda. Oh, sama gantian nanti. Kayaknya kompakan Bu Dewi. Oh, kalau permainan mah harusnya nggak boleh kompak Bu. Harus ada yang menang dan kalah. Itu kerja sama tim namanya. Oh iya, enggak maksudnya kalau di permainan ada. Oh, nah itu jawaban itu yang saya butuhkan, bahwa apa yang saya berikan ini membutuhkan ketangkasan dan konsentrasi. Kita lanjut ya, Bu ya, jangan ngantuk Bu, biar nggak ngantuk. Udah pada makan kan? Belum. Ini nanti nasi bungkus ya Bu di depan. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Murid perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti rangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Ini adalah segitiga restitusi, yaitu validasi. Segitiga restitusi terlihat ini namanya aja udah segitiga ya Pak ya. Tapi kan ada validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Dimulai dari sini lalu ke sini. Terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Ini adalah segitiga restitusi. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Oh, kita mulai dari sini. Menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini kalimat yang harus kita ucapkan pada saat kita anak itu melanggar tata tertib sekolah misalkan. Secara globalnya seperti itu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu identitas. Menstabilkan identitas. Lalu memvalidasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Lalu menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Maksudnya begini, keyakinan kelas apa yang sudah dibuat kamu dan wali kelas kamu dan juga teman-teman kamu di kelas. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Lanjut. Menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya.
Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bisa bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini contoh tindakan yang salah, validasi tindakan yang salah, contohnya dia membuang sampah. Setiap tindakan kita lakukan dengan sesuatu tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk menemukan kebutuhan tersebut. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Ini adalah contohnya, dia membuang sampah. Tadi dia membuang sampahnya di kelas, tapi setelah selalu membuang sampah itu sembarangan. Tetapi setelah melakukan segitiga restitusi yang dilakukan oleh gurunya, termasuk itu guru BK, saya ambil contohnya mapel saya aja ya Bu, yaitu BK, yaitu setelah melakukan dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi, dia selalu membuang sampah di tempatnya. Menanyakan keyakinan kelas, yang salah satunya tadi itu, menanyakan anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi anak yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang membantu, yang lebih membantu? Nah, ini kemarin kebetulan saya sudah menganalisa kasus, yaitu ada 2 kasus yang saya angkat, yaitu kasus pertama, yaitu tentang terlambat masuk kelas. Kasus pertama itu pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2024 sekitar jam 8 pagi, suasana sekolah sudah mulai sepi karena semua murid sudah masuk kelas. Tiba-tiba Selvia muncul di kelas. Selvia merupakan murid kelas 11-2 yang datang terlambat ke sekolah. Sebagai guru BK, Bu Ade menetapkan praktik segitiga restitusi untuk Selvia. Bu Ade memanggil Selvia untuk menanyakan beberapa hal dengan tujuan adanya perubahan positif pada Selvia sehingga tidak terlambat lagi. Itu kasus yang pertama. Ini kasus yang kedua. 8 Agustus 2024 sekitar jam 10 Bu Ade masuk ke kelas sama dengan kelas yang sama, yaitu 11-2 untuk memberikan materi hari itu. Pada saat memberikan materi, Bu Ade melihat salah satu siswanya sedang tertidur di kelas. Siswa tersebut bernama Danang. Saat melihat siswa tersebut tertidur, Bu Ade meminta teman sebelahnya untuk membangunkan Danang, meminta Danang untuk ke ruangan Bu Ade karena Bu Ade ingin menetapkan segitiga restitusi untuk Danang. Contoh penerapan segitiga restitusi video penanganan. Ini yang saya lakukan kemarin. Kalau saya setel nanti agak panjang, Ibu, kita lewatkan ya. Nah, ini kasus yang kedua. Rencana tindak lanjutnya itu 1. Berkoordinasi dengan stakeholder terkait. 2. Membagikan implementasi budaya positif ke rekan sejawat. 3. Berkolaborasi dengan pendidik SMA Negeri 1 Wonosobo untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Baiklah, demikian hasil pemaparan saya hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas dukungan dan supportnya buat saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Semoga saya diberikan nilai yang terbaik. Amin. Dan ilmu yang saya dapatkan selama proses pendidikan saya selama 6 bulan itu bermanfaat untuk diri saya, terutama untuk SMA Negeri 1 Wonosobo. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas penyampaian ilmu yang Bu Ade Damayanti sampaikan. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi motivasi buat kita semua untuk melaksanakan semua aksi nyata yang beliau sampaikan. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab.
Mungkin ada Bapak Ibu sekalian mau menanyakan tentang materi yang beliau sampaikan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ade yang telah menyampaikan ilmu yang sangat luar biasa mengenai disiplin positif, dan saya ingin lebih memahami bagaimana ya caranya kita untuk membangun keyakinan kelas yang positif. Baik, itu saja pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dilanjut dulu untuk pertanyaan kedua. Bu Sylvia. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri ya Bu ya, walaupun sudah kenal. Nama saya Sylvia Purwaningsih, saya guru fisika di SMA Desa Kota Agung, di SMA Negeri 1 Wonosobo. Kayaknya pengen pindah ini. Iya, terima kasih Bu Ade, sangat luar biasa sekali paparan materi dari desiminasi aksi nyata yang disampaikan. Sangat informatif dan bermanfaat sekali bagi kami selaku pendidik dalam memanajemen konflik mungkin ya, konflik di kelas gitu ya, dalam peran kami sebagai seorang guru dalam menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Ya, izin bertanya ini Bu, ada beberapa poin yang belum saya pahami terkait dengan sebenarnya kebutuhan dasar seorang siswa itu apa sih untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dalam membangun budaya positif di sekolah. Itu saja mungkin Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan selanjutnya. Cukup? Baik. Silakan kepada Ibu Adur Damayanti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Baiklah, izin menjawab ya untuk kedua pertanyaan tersebut, yaitu pertanyaan dari Bu Dina, yaitu bagaimana cara membangun keyakinan kelas yang lebih positif. Yaitu satu, kita harus membuat satu keyakinan kelas itu yang kita galakkan pada saat dimulai dari semester pertama ini, ajaran baru ini, yaitu membuat keyakinan kelas Bu. Dengan keyakinan kelas itu anak-anak diharapkan untuk dapat menciptakan budaya positif yang lebih efektif. Kenapa? Keyakinan kelas itu diciptakan atas dasar kemauan, poin-poinnya adalah kemauan dari siswa itu sendiri. Jadi apapun yang misalkan contoh datang malu untuk datang terlambat, malu untuk menggunakan HP saat pembelajaran, keyakinan kelas itulah yang kita buat berdasarkan hasil diskusi dan kesepakatan yang dilakukan oleh siswa, dengan harapan siswa tersebut malu untuk melanggar apa yang telah disepakati itu gitu loh. Terus selanjutnya yaitu memberikan pujian. Setiap anak itu misalkan dia tidak terlambat, misalnya awalnya dia terlambat, tapi dengan menggunakan segitiga. Keyakinan kelas itu misalnya tadinya contohnya Sylvia itu datang terlambat, tapi setelah melakukan segitiga restitusi, terus mengingatkan kembali bahwa kelas yang Sylvia duduki di kelas 11 juga itu memiliki keyakinan kelas. Salah satunya adalah seperti Sylvia contohnya bilang tadi adalah terlambat datang. Akhirnya setelah dikupas, kita tanyakan kembali keyakinan kelas apa saja yang dari sekian keyakinan kelas yang dibuat di kelasnya, misalnya ada 5 keyakinan kelas, itu yang dilanggar adalah contohnya tadi datang terlambat. Dengan mengingatkan seperti itu, berharap bahwa Sylvia menyadari bahwa keyakinan kelas yang dia buat, yang dia sepakati di kelas itu ternyata dia langgar. Akhirnya dengan menyadari itu, dia bahwa tubuhnya kan rasa malu ya Bu ya, jadinya oh besok saya tidak akan terlambat lagi, karena kok sesuatu yang saya ucapkan, yang saya buat, yang saya patuhi, kenapa saya langgar gitu. Dengan harapan yang seperti itu ya. Terima kasih. Itu jawaban dari saya untuk pertanyaan dari Bu Dina. Selanjutnya Bu
Sylvia, yaitu kebutuhan dasar siswa apa yang harus dipenuhi, yaitu satu, kebutuhan rasa aman. Kebutuhan rasa aman, rasa kasih sayang, rasa percaya diri, merasa bahwa dia memiliki berkompeten gitu, memiliki rasa kasih sayang, rasa percaya diri yang tinggi, bahwa meyakini bahwa apa yang dia lakukan adalah benar gitu. Tapi tidak lepas dari pantauan seperti fungsi kita sebagai manajer tadi, bahwa segala sesuatu yang dilakukan itu memiliki konsekuensinya, tapi bukan hukuman ya Bu. Nah itu tadi jawaban dari saya. Terima kasih. Gimana Bu Pia? Terima kasih atas penyampaian ilmunya lagi yang kita dapatkan hari ini. Sungguh banyak sekali tentang budaya positif. Semoga kelak nanti kita di kelas dalam mengajarkan anak didik kita bisa kita praktekkan. Meningkat acara yang selanjutnya, acara yang kelima yaitu doa. Acara selanjutnya yaitu refleksi yang akan disampaikan oleh Ibu Sulis Setianingsih SPD selaku Wakil Kurikulum SMA Negeri 1 Wonosobo. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Izin berbicara untuk kedua kalinya. Di sini saya akan mencoba untuk melakukan refleksi atas pemaparan yang sudah dilakukan oleh Ibu Ade Rudamayanti SPD terkait dengan aksi nyata budaya positif. Sangat bagus sekali ilmu yang sudah beliau sampaikan ya terkait budaya positif, di mana saya tertarik kepada yang pertama tadi tentang perubahan paradigma. Kalau boleh saya simpulkan bahwa perubahan paradigma itu kesimpulannya adalah semua yang disampaikan tadi itu dimulai dari diri kita sendiri. Ya, kemudian untuk terkait materi-materi yang beliau sampaikan, beberapa hal diantaranya yang pertama tadi perubahan paradigma, kemudian yang kedua terkait dengan disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, 5 posisi kontrol, kemudian keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Mungkin kalau secara singkat seperti ini, Bu Ade, pemahaman kita masih sangat sedikit sekali. Artinya masih perlu banyak belajar, kita masih sama-sama perlu banyak menggali terkait materi yang disampaikan tadi. Namun ketika dipaparkan oleh Ibu Ade, dilengkapi dengan penjelasan, dilengkapi dengan contoh yang nyata yang sudah beliau lakukan di kelasnya, mungkin kita bisa mengambil beberapa contoh tersebut untuk kita terapkan di kelas kita masing-masing. Mudah-mudahan yang disampaikan oleh Ibu Ade dari awal sampai dengan akhir tadi sedikit bisa kita ambil, sedikit bisa kita pahami, kemudian kita implementasikan di kelas kita, sehingga di awal tadi disampaikan bahwa pada modul 1.1 sampai dengan 1.4 budaya positif itu arahnya adalah tercapainya profil pelajar Pancasila. Muaranya adalah ke sana, sehingga apapun yang kita lakukan terkait dengan kegiatan pembelajaran ya pada kurikulum Merdeka ini adalah menciptakan profil pelajar Pancasila, di mana pembelajaran kita pembelajaran yang berpusat kepada murid ya, kita menjunjung tinggi karakteristik murid kita, di mana akan disesuaikan dengan pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran berdiferensiasi sehingga siswa dapat belajar dengan menyenangkan. Mungkin itu saja refleksi dari saya. Mudah-mudahan Ibu Ade dapat melanjutkan tugasnya dengan baik, mendapatkan nilai yang terbaik. Tentunya masih perlu dukungan kita, masih perlu support kita sampai dengan terselesaikannya program pendidikan guru penggerak angkatan 11 sehingga Bu Ade dapat lulus dengan nilai sangat baik. Terima kasih. Demikian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penyampaian refleksinya dari Ibu Sulistianingsih SPD. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh
Ibu Dewi Juliana, SPDI, kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, mari kita menutup acara pada hari ini dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang disampaikan dan kita dapatkan pada hari ini bermanfaat, mendapat ridho Allah sehingga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan qabla al-maut. Allahumma ighfir lana dzunubana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa murid-murid kami. Jika dalam menjalankan kehidupan ini kami banyak melalaikan Engkau, ya Allah. Rabbi, Rabbana, Engkau yang maha mengetahui atas segala sesuatu. Engkau yang maha mengetahui apa yang ada dalam hati kami, apa yang terbetik dalam hati kami, apa yang menjadi tujuan kami. Engkau yang maha membimbing atas segala apa yang kami lakukan. Maka kami mohon kepadamu, ya Allah, bimbinglah kami yang telah Engkau beri amanah untuk menjadi guru dalam mendidik anak-anak negeri ini, untuk menjalankan amanah yang telah dibebankan kepada kami dengan sebaik-baiknya. Jadikan kami guru yang bisa membawa mereka menjadi anak-anak yang soleh, tidak hanya pintar dalam pengetahuan, tapi menjadi anak-anak yang lebih mengingat Engkau dalam kehidupan mereka. Rabbana, ampuni segala kelemahan kami, ya Allah. Engkau yang maha kuat, kuatkanlah kami dalam menjalankan amanah ini. Jangan biarkan kami melenceng dari tujuan mulia, menjalankan semua ini sebagai ibadah karena Engkau. Jadikan keikhlasan sebagai niat dalam diri kami untuk menjalankan amanah ini. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Kami memohon kepadamu, ya Allah, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang penuh berkah,
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah sampailah kita kepada acara yang kita tunggu-tunggu, acara penutup. Marilah bersama-sama kita tutup acara ini dengan membaca lafaz Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi